Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad qabla kulli kalam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad 'inda kulli kalam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ba'da kulli kalam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad 'adada al-asma'i wal absar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad 'adada ma wasi'ahu 'ilmullah. Mahsus. قال الله تعالى في كتابه الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Para siapa ini? Para ulama-ulama semua, akramakumullah, rahimakumullah, ahli surga, bidadarinya banyak, insyaallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bahasa Indonesia, bahasa Jawa gak biasa, biasanya udahnya di luar dari amplop. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, merenungi nikmat-nikmat Allah, memikirkan nikmat-nikmat Allah, mengulang-ulang, memasukkan dalam hati, ini akan menimbulkan seseorang itu tahu harganya nikmat Allah. Ketika orang itu tahu harganya nikmat Allah, maka akan timbul dalam hatinya gembira, merasa beruntung karena diberi nikmat tersebut. Akhirnya senyum, senang. Ketika orang itu gembira dengan satu nikmat, maka nikmat tadi akan dia pegang, jangan sampai nikmat itu hilang. Tapi kalau orang itu tidak merenungi nikmat Allah, tidak mengulang-ulang nikmat Allah, tidak berpikir dengan otaknya, dimasukkan dalam hatinya, lama-kelamaan nikmatnya akan lupa. Ketika nikmatnya lupa, maka dalam hati tidak ada rasa gembira, tidak ada rasa diuntungkan. Ketika tidak merasa diuntungkan,
maka dia tidak peduli dengan nikmat tadi. Mau hilang silahkan, mau ada juga silahkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pengantin-pengantin yang sudah lama, sudah 5 tahun, ada yang sudah 20 tahun, ada yang masih berapa tahun? Di bahasa dia malah juga. Oh. Pengantin 2 tahun, 3 tahun, ketika istrinya warna kulitnya sudah tidak secerah dulu. Pengantin kalau sudah lama, biasanya bapak-bapak ini kulitnya sudah agak pudar, sudah agak bening lagi. Kalau yang dulunya bening, kalau yang awalnya sudah mulai gelap, ya makin gelap. Kulitnya sudah tidak lagi terang, sudah ada keriput-keriput di dekat matanya. Yang dulu wangi, sekarang sudah baunya bau berambang bawang. Yang dulu mulus, sekarang perutnya meletek-meletek. Ada yang begitu apa enggak? Yang dulu menjaga diri depan suaminya, sekarang ngentutnya itu sudah seenaknya, dadut, masya Allah. Maka orang-orang yang sudah nikah lama kadang-kadang memandang istrinya tuh, orang ini kapan berangkat ke akhirat ini? Sudah nggak terlalu cantik, bayannya tuh pinter. Perempuan tuh ahli ceramah, sudah di masjid diceramai, belenger ceramah, pulang diceramai lagi. Maka seorang suami kadang-kadang pulang tuh sudah nggak berhasrat. Pengen golek second sing rada apik. Pengen cari janda-janda muda. Bapak-bapak mesti ngomongnya janda. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia tidak merenungi bagaimana harganya seorang istri. Kalau dia melihat istrinya, masya Allah, ini makhluk ini sudah menyelamatkan berapa ribu kemaksiatan saya. Makhluk ini siap menggendong anak saya 9 bulan, mau mati gara-gara saya. Melahirkan sudah susah payah, baru lahir diisi lagi. Lahir lagi hampir mati, isi nih. Alasannya ini mukadirun bikumul umat semakin banyak semakin bagus. Ayo, hei nih. Kesenangan suami menjadikan kesengsaraan istri. Tapi kalau orang melihat, masya Allah, ini orang istimewa istri saya ini. Nyiapkan makan saya, nyiapkan minum saya, masya Allah. Maka lihat istri itu bahagia betul. Ini makhluk yang harus betul-betul saya hargai ya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika istrinya mencaci maki pun tengah-tengah pisau. Apalagi istrinya orang Surabaya, boros pintar pisau. Tengah-tengah pisau, ya Masya Allah. Kalau kita membayangkan omongan jeleknya itu sudah rasanya pengen blender aja. Jadi kalau kita bayangkan, Masya Allah, cacian istri saya itu meningkatkan derajat saya. Caci maki istri saya itu mengampuni dosa saya yang gak tahu jumlahnya berapa triliun itu. Maka sebagaimana dalam satu riwayat diceritakan, ada seorang wali besar, wali kutub. Orang itu kalau nyebut nama dia, orang gila pun langsung sembuh. Kalau orang sakit, langsung sembuh. Orang miskin datang pada dia minta air, langsung kaya. Orang istri langsung ditambah. Masya Allah, ini wali ini amamahu nura, khalfahu nura, fawqahu nura, yaminahu nura, shimalahu nura, dipenuhi dengan cahaya. Wali besar. Maka ada seorang santri ini kepo, ingin ngecek amalannya wali itu apa. Pengen diteliti, pengen nanya, wali kok bisa berkah seperti itu, amalannya apa? Maka dia datang kepada wali tadi. Belum masuk rumah, itu terdengar dari dalam rumah itu ada suara caci maki istrinya kepada Pak Yai. Istrinya teriak, hei Kiai munafik,
Seumpama orang tahu amalan kamu seperti ini, tentu santri-santri kamu akan datang ke sini bawa batu dirajam kamu. Maka santri tadi bingung, kok dirajam? Rajam kan hukuman untuk orang yang jajan, untuk orang yang selingkuh. Lah ini kok rajam? Kalau orang-orang kamu tahu bagaimana jeleknya kamu ini, mereka akan pergi nincang-nincang tubuhmu itu. Kata istrinya minta dalil juga. Khiyarukum fi ahlihi. Orang yang paling baik di antara kalian yang paling baik kepada istrinya. Dan kamu tuh orang yang paling buruk kepada istrinya. Berarti orang paling buruk ya kamu itu. Sempurna. Bayan maghribnya itu sempurna. Maka orang yang mau masuk tadi gak jadi. Ya Allah, ternyata ini wali dari luar, dalamnya bosok. Ini ketika dia mendengarkan berita tadi, walah wali opo bosok. Belas gak malati belas. Akhirnya dia pulang. Sampai rumah tuh hatinya gak enak gitu. Sumpah hati saya, kenapa ya? Kayaknya ada yang tidak pas ini. Oh, tadi saya sudah suudzon dengan waliullah dan udah saya tak datang lagi, minta maaf kepada beliau. Maka akhirnya orang tadi datang lagi kepada kiai itu. Assalamualaikum. Yang jawab istrinya, Waalaikumsalam. Pak kiainya ada bu? Gak ada. Kemana? Nyari kayu bakar. Itu nafkahnya kurang aja itu. Nyari nafkah gak putus. Bisa jadi nebal. Istrinya. Maka orang tadi nyari ke hutan. Di tengah hutan ada keajaiban. Kiainya itu duduk di tengah hutan itu. Dia manggil, hei hewan-hewan, saya butuh kayu. Maka hewan-hewan itu langsung keroyokan khidmat kepada kiai itu. Singanya, gajahnya, ularnya datang nyium kakinya Pak Kiai itu. Masya Allah. Kemudian diantarkan sampai pinggir hutan oleh Kiai, dibawa pulang. Maka saya tadi tanya Pak Kiai, maafkan saya sudah suudzon kepada Tuhan. Tuhan tuh bisa hebat seperti ini, kenapa Tuhan? Maka Kiainya senyum. Amalan saya itu sabar dari apa yang kamu dengarkan tadi malam. Ternyata cacian maki istrinya itulah yang menjadikan dia jadi pimpinan para wali. Maka istri yang paling banyak ngomelnya jangan-jangan suaminya wali kutub yang tersimpan. Maksudnya wali kutub utara, bukan wali kutub. Waduh, saya gak pernah ke masjid. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maknanya kalau nikmat itu kita lihat, kita renungi baiknya, kita pandang dari segala arah, maka kita akan faham mahalnya nikmat itu. Ketika faham, dalam hati gembira. Ketika gembira, akan berusaha gimana nikmat tadi saya jaga, tidak sampai hilang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang mulai bayi bisa nafas, biasa aja, mulai bayi bisa nafas. Coba kita datang ke rumah sakit. Tetangganya Pak Muhib ini, Masya Allah, ada orang gak bisa nafas. Harus ambil oksigen 3 juta untuk nafas, 5 juta untuk nafas, 10 juta sampai bangkrut, habis uangnya cukup untuk beli oksigen. Kita nafas longgar, saking longgarnya perlu disesakkan dulu, dimasuki rokok. Biar agak sesak, terlalu longgar. Kelonggaran gak marem. Produk sesek sini, batuk sini, nikmatnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita renungi, Masya Allah, ini nafas itu mahal betul. Akhirnya ketika nafas, Allah, nikmat besar, gratisan. Kalau saya suruh bayar nafas sudah bangkrut dari dulu saya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa kita sadari, kita ini sekarang mendapatkan nikmat yang bukan hanya istimewa,
sangat istimewa, yaitu nikmat Allah letakkan kita